Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ketika penyembelihan sebenarnya menggunakan bilah model bagaimanapun, ukuran berapapun tidak masalah, tidak menjadi soal, asal dengan catatan bilah yang kita pakai itu nyaman, terutama nyaman buat kita, nyaman buat lingkungan kita. Kalau di Idul Kurban ya tim kita, tim handling ataupun terutama yang menarik lampir. Jadi mau kita pakai skill dorong ataupun dibantu tangan kiri murni dorong, atau tarik murni, atau dorong tarik, atau tarik dorong, tidak masalah. Yang penting skill terus kita kembangkan, kita latih terus, dan benar-benar kita menguasai skill tersebut, bisa mengukur leher sapi dengan bilah yang akan kita pergunakan, dan tentunya skill yang akan kita pakai dengan ukuran misalkan leher sekian, cocoknya dengan gaya tarik murni atau dengan metode dorong dulu baru ditarik ke atas. Nah, itu perlu terus kita pelajari, baik itu dengan melihat video-video yang beredar di media sosial ataupun dengan belajar di rumah pemotongan hewan atau RPH. Nah, di sini ada satu buah golok sembelih tarisi. Ini style Betawian klasik, full kayu kiareng, ada kembangan di sini. Dikasih kembangan di handle di bawah sopal. Untuk ringnya kuningan, hitam ini dari tanduk. Selanjutnya atas bawah daripada sopal ini juga menggunakan tanduk. Simpe-simpenya menggunakan tanduk, dan tutup bawah juga menggunakan tanduk kerbau hitam yang dianyam rapih seperti ini. Ini klasik, modelnya jadul, tapi belum pernah kita turunkan ke RPH yang masih baru ini. Cuman modelnya aja yang klasik. Bentuk bilahnya seperti ini, Betawian. Cuman dia menggunakan material baja modern. Ini materialnya baja bohler K110. Kita ukur. Panjang bilahnya 30,1, 30 cm panjang bilahnya. Terlebar 3,2,
ketebalan 4 mili menipis. Nah, seperti ini. Cakep ini untuk handle-nya, pangkal handle ini. Ring kuningan, tanduk, dan dikasih ring sebelah sini. Ini untuk dorong bisa bantu tangan kiri bisa murni dorong ya, atau dengan metode tarik, murni tarik dari bawah, dikalungkan, letak kulit lehernya di sini, tarik ke atas, tapi menggunakan powerful kalau murni tarik itu. Berbeda dengan ketika kita menggunakan metode wrong rig, dorong lalu ditarik. Dorong dulu ke bawah, terus ke bawah dari leher sapi, kita pegang, kita rasakan. Selain di sebelah sana ditarik oleh tim, gelambirnya kencang kan, kita pegang, kita rasakan, lalu kita dorong ke bawah terus ya, ujung ini nempel pelan, dorong ke bawah terus, powernya tidak terlalu full gitu, terus ke bawah lalu disempurnakan dengan tarikan ke atas ya. Iya betul, dorong dulu terus lalu tarik ke atas, sempurna. Nah, adapun teknik, skill, dan praktek penyembelihan di RPH, videonya bisa sahabat-sahabat lihat di Instagram kami, Golsem Nusantara. Di situ ada sembelihan kita menggunakan bilah-bilah, baik bilah modern gacoan ataupun bilah-bilah yang lainnya. Ini masih sedang kita koleksi dan kita terus melatih diri. Kemarin kita coba ukuran 36,5 panjang, gede, handlenya dari tanduk rusa, dengan menggunakan metode gaya wrong rig, didorong lalu ditarik. Alhamdulillah mantap banget, meskipun jarak antara lantai dengan leher itu hanya kurang dari setengah meter, bisa, dan tidak nempelin, tidak gaduk semen atau paving atau lantai, tidak menyentuh. Dan ketika didorong ke bawah lalu ditarik ke atas itu aman, alhamdulillah bisa sempurna. Untuk mengukur ketajaman sebuah bilah minimal menggunakan kertas HVS. Kita tes di tisu yang ini, material Bohler K110, style Tarisian klasik tapi masih baru, belum pernah dipakai, dengan selis tisu. Ketika kita gesekkan dan hasilnya seperti ini, berarti ini sudah sangat tajam, siap pakai. Seperti itu. Rata tajamnya, mantep banget. Ini ketajaman yang di atas rata-rata, karena standarnya cukup dengan kertas HVS. Kertas HVS baru itu dipuskat, biasanya dipuskat gitu. Dipuskat, kalau dipuskat bisa diseliskan miring, tegak, dikelok-kelokkan rata dari pangkal hingga ujung, itu sudah cukup. Apalagi sampai selis tisu. Nah, ini dari pangkal hingga ujung sudah rata tajamnya, dan di pangkal dia tidak ada rikaso. Selanjutnya kita teskan di kresek. Seperti ini kehalusannya. Jadi metode apapun harus kita benar-benar menguasai dan yakin. Kalau kita melihat leher sapi dengan bilah kita, lalu kita ada perasaan tidak yakin, jangan diteruskan, cari bilah yang lain. Seperti halnya saya sudah terbiasa nyembelih di RPH, melihat sapi yang gede menggunakan bilah 25 tidak yakin,
maka saya pakai bilah yang panjang. Yang penting kita menguasai tekniknya. Meskipun handlenya gede, meskipun panjang bilahnya 36,5, meskipun modelnya Patimura, tapi tetap bisa karena sudah menguasai tekniknya. Panjang harusnya dorong, tapi untuk tarik alhamdulillah bisa. Lalu berindil gini, tadi kok halus, terus selanjutnya kok berkurang? Ya karena sudah melalui kresek. Jadi kresek mengurangi ketajaman. Maka langkah selanjutnya saat jeda istirahat kita pergunakan stropping varian domba atau stropping premium yang teksturnya halus. Kita menyediakan stropping premium itu untuk ukuran medium dan ukuran jumbo. Ada varian sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Cari yang teksturnya lembut, yang halus dari ketiga varian tersebut, lalu diteskan sebelum dipakai kembali menyembelih. Diteskan di tisu sampai benar-benar halus kembali. Nah, seperti ini sudah halus kembali seperti ini, maka dia sudah siap pakai kembali. Begitu. Mengetes itu hanya untuk mengukur ketajaman saja. Jadi tidak perlu kita terus teskan di kresek tanpa di stropping. Jadinya menjadi mikro tumpul. Intinya dia diselisihkan di kresek, semakin tumpul. Kalau tidak kita stropping seperti itu. Pertanyaannya, apakah mikro tumpul tadi itu di kresek tidak tajam untuk sembelihan? Ya tetap tajam, karena ini hanya media, alat untuk mengukur ya, alat untuk mengukur. Baik kertas, kresek maupun tisu itu alat untuk mengukur. Setelah dicoba kok sudah halus, distropping kembali sebelum disarungkan. Jika dipakai di RPH untuk harian. Nah, kalau untuk disimpan setelah di stropping gini, dikasih krim oles bilah, ya, diratakan, lalu disarungkan. Pelan aja didorong, megangnya seperti ini, tidak digenggam, ya. Tidak boleh digenggam. Megangnya gini. Saat mencabut maupun disarungkan, tetap ditekan punggung bilahnya. Aman, meskipun tanpa rigaso dia aman. Dibuat pajangan dia manis, dipakai juga insya Allah layak pakai, tajam, siap untuk dijadikan gacoan. Nanti kapan-kapan kita akan menggunakan bilah-bilah dari baja bekas untuk diteskan di RPH, karena sapi-sapi yang masuk ke RPH untuk dipotong itu ukurannya 500 ke atas beratnya, itu gede-gede, lehernya gede-gede juga. Nah, itu biar tahu performanya itu bagaimana. Intinya ketika bilah itu sudah sangat flat, sangat tajam selis tisu, jangan sampai kita pergunakan untuk bekerja berat, untuk tebas-tebas. Ada khusus untuk tebas, ada bilah khusus untuk cacah-cacah tulang. Itu pun menggunakan ukuran. Untuk cacah tulang yang berat ada sendiri, untuk cacah tulang iga kambing juga ada sendiri. Kalau untuk sembelihan, khusus sembelihan, jangan sampai multifungsi. Biasanya dipakai untuk tebas, pas idul kurban dia asah dan dipakai untuk sembelihan. Beda sekali. Coba dengan tisu, teskan dengan tisu, begitu. Mengasah dengan media apapun, batu merek apapun, jangan lupa finishing dengan stropping. Kita sedia batu juga, batu asahan mulai grade 1000, 3000, 4000, 6000 dan 8000. Batu alam asli pegunungan. Tapi tetap setelah diasah, diseliskan di kertas sudah halus, jangan lupa di stropping untuk meningkatkan ketajaman hingga slice tisu. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan berkah bagi kami. Akhiran walakumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.